Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rehan Antoni dengan NPM 2115016 dari kelas PSTIC. Pada video ini saya akan membahas tentang AI atau kecerdasan buatan. Nah, jadi apa itu AI? AI itu adalah suatu ilmu yang membuat atau berusaha untuk menciptakan suatu sistem cerdas, di mana sistem cerdas ini digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, AI ini dapat kita pelajari dan dengan tujuan mempelajarinya itu adalah agar kita dapat mengetahui, memahami, serta dapat membuat AI itu sendiri atau sistem cerdas. Nah, sehingga dari membuat AI tersebut, kita dapat membantu orang lain atau diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, AI sendiri dapat berbagai macam bidang. Nah, di antaranya itu adalah machine learning, jaringan saraf tiruan, dan juga natural language processing, algoritma genetika, dan lain sebagainya. Untuk CST atau jaringan saraf tiruan, ini diartikan sebagai sebuah algoritma dalam pembuatan AI atau kecerdasan buatan, di mana pembuatannya ini didasarkan dari saraf biologis dari otak manusia. Kecerdasan buatan atau AI dia memiliki tipe belajarnya, tipe learningnya itu ada tiga. Itu ada reinforcement learning, yaitu mampu memahami dan menafsirkan lingkungannya, mengambil tindakan dan belajar melalui trial and error. Kemudian ada supervised learning, di mana adalah ini suatu pendekatan dalam pembuatan AI, karena dalam pendekatan ini machine learning dilatih untuk mengenali pola antara input, data, dan label output. AI juga dilatih untuk mengidentifikasi hubungan yang mendasari koneksi input data dengan label outputnya. Kemudian ada juga untuk unsupervised learning, di mana model ini dirancang untuk bisa belajar mandiri dalam mengumpulkan informasi termasuk mengenali data yang tidak berlabel. Karena untuk pendekatan ini tidak perlu dilatih. Selanjutnya saya akan menjelaskan linear dan non-linear. Nah, untuk linear ini adalah sistem dengan sistem khusus berupa linearitas. Nah, maksudnya di mana masukan dan keluarnya ini bersifat linear atau berupa garis lurus. Sistem linear juga merupakan sebuah sistem yang sifatnya memiliki suatu ketetapan atau bisa dibilang sebagai sistem yang fixed. Nah, maksudnya sistem yang fixed ini adalah di mana jika dia terdapat sebuah input, maka outputnya itu pasti sama dengan uh, inputnya. Misalnya dia inputnya adalah satu, maka outputnya itu adalah satu juga. Kemudian untuk nonlinear, ini adalah sebuah sistem yang sifatnya tidak tetap, mudah berubah, sulit dikontrol, dan sulit diprediksi. Sistem nonlinear ini memiliki sensitivitas yang tinggi, dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dalam dua bagian yang pada gambar sebelumnya dapat diamati dua hal. Yang pertama, input-input yang berlainan dalam suatu proses dapat menghasilkan output yang sama. Nah, misalnya di sini dua input yang berbeda dapat menghasilkan output yang sama. Nah, kemudian yang kedua, bahwa satu input yang ada dalam satu proses dapat memberikan output yang sama. Nah, ini, ini. Untuk sistem nonlinear ini dapat dimodelkan dengan nonlinear programming seperti pada jaringan saraf tiruan atau kecerdasan buatan.
Nah, jadi dari dua hal tersebut dapat diyakini bahwa sistem nonlinear ini dia sulit untuk diprediksi hasilnya dari sebuah inputnya. Nah, di sini untuk jaringan saraf tiruan dapat dimudahkan seperti berikut. Pada gambar ini, di sini terdapat input dilambangkan dengan X, dan juga ada bobot dilambangkan dengan W. Di sini ada sum, sum disimbolkan dengan sigma, fungsi aktivasi, dan juga terdapat output, itu Y-nya. Nah, di sini dapat bias dengan simbolnya B. Nah, bias ini digunakan agar jaringan saraf tiruan atau JST ini lebih fleksibel. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa jaringan saraf tiruan ini berdasarkan saraf biologis otak manusia. Nah, jika pada jaringan saraf biologis otak manusia itu dia dendrit, maka pada jaringan saraf tiruan ini itu berupa masukan atau input. Nah, selanjutnya, jika inti sel atau nukleus, maka pada jaringan saraf tiruan itu berupa simpul atau node. Kemudian, jika pada jaringan saraf biologis itu berupa sinapsis, maka pada jaringan saraf tiruan berupa bobot atau wave. Dan pada jaringan saraf biologis berupa akson, maka pada jaringan saraf tiruan berupa keluaran atau output. Untuk prinsip kerja JST itu adalah ketika input dimasukkan ke dalam JST, maka input akan dikalikan dengan bobot dan kemudian dikalkulasikan sesuai jumlah node inputan. Selanjutnya, hasil kalkulasi akan dijumlahkan dengan bias. Nah, hasilnya adalah output yang akan melewati fungsi aktivasi, di mana pada fungsi aktivasi akan menentukan apakah hasil outputnya itu sebelumnya sesuai dengan target. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi pada saat output melewati fungsi aktivasi. Yang pertama, apabila output yang melewati fungsi aktivasi sesuai dengan target, maka bobot dan bias yang ada akan digunakan kembali pada data inputan selanjutnya. Yang kedua, apabila output yang melewati fungsi aktivasi tidak sesuai dengan target, maka bobot dan bias yang ada akan melewati proses pembaruan atau update. Hasil update bobot dan bias ini akan digunakan untuk pengujian data selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan representasi pengetahuan. Nah, representasi pengetahuan ini yang merujuk kepada cara-cara untuk merepresentasikan informasi atau menyatakan informasi atau pengetahuan suatu masalah dalam bentuk yang dapat dipahami oleh sistem AI. Nah, representasi pengetahuan ini sangat penting dalam AI sebab AI ini harus dapat memahami masalah yang akan dipecahkan untuk menghasilkan output yang akurat dan relevan. Nah, untuk kategori representasi pengetahuan itu ada empat. Yang pertama itu adalah logika, prosedural, terstruktur, dan network. Nah, di sini untuk logika itu adalah kategori yang berhubungan dengan premis dan diproses dengan operator logika dan output atau keluarannya akan menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya untuk kategori prosedural adalah pengetahuan yang digambarkan sebagai pasangan if else, jika maka. Jika itu adalah premis dan makanya adalah kesimpulan yang dihasilkan dari premis tersebut. Kemudian ada kategori terstruktur di mana ini adalah representasi pengetahuan yang menggambarkan pengetahuan dengan menggunakan aturan logika dan struktur data. Selanjutnya yang terakhir ada kategori network adalah pengetahuan yang disusun atas sebuah jaringan yang memiliki komponen utama yaitu node dan link, tree, dan semantic word.
yang memiliki komponen utama yaitu node dan link, tree, dan semantik. Kemudian yang terakhir adalah kategori network, di mana kategori ini merupakan pengetahuan yang disusun atas sebuah jaringan yang memiliki komponen utama yaitu node dan link, tree, dan semantic network. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat sistem cerdas atau artificial intelligence. Nah, yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Kemudian, eh, misalnya masalah pada bidang pendidikan. Nah, setelah itu kita kumpulkan data dari sistem yang akan dibuat. Kemudian setelah dikumpulkan datanya, kita representasikan pengetahuan ke dalam AI. Selanjutnya, membuat program untuk sistem yang akan dibuat. Kemudian dari program yang sudah dibuat, kita uji coba apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil, artinya sistem dapat digunakan dan akan disebarkan selanjutnya. Nah, kemudian jika sudah berhasil, dapat disebarkan, nah, misalnya melalui aplikasi atau sekolah-sekolah yang ada. Nah, kemudian terdapat juga contoh lain, misalnya pada game catur. Nah, yang pertama itu kita mengidentifikasi masalah. Kemudian menentukan peran keadaan. Misalnya uh, untuk suatu bidak, misalnya pion. Nah, ruang keadaan yang akan dibentuk untuk sebuah pion ini apa saja. Nah, selanjutnya tentukan bidang AI. Nah, bidang AI yang akan digunakan ini lebih cocoknya adalah JST atau jaringan serap tiruan. Kemudian setelah menentukan bidang AI yang akan kita gunakan, kita melakukan perhitungan dan menentukan pola dari ruang keadaan yang sudah dibuat. Nah, untuk menentukan pola ini eh, kan catur kan punya beberapa bidak, misalnya pion ataupun kuda ataupun benteng. Nah, masing-masing bidaknya ini dia memiliki pola-pola tersendiri. Nah, untuk itu kita menentukan polanya dari ruang keadaan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, dengan langkah selanjutnya itu adalah membuat program dari perhitungan dan pola yang sudah dibuat. Nah, setelah programnya terbentuk, kita lakukan testing atau pengetesan dari programnya tersebut. Nah, jika programnya ini berhasil diterapkan, selanjutnya ya kita menyebarkan misalnya melalui aplikasi atau melalui website-website. Nah, selanjutnya saya akan memberikan apa saja contoh-contoh artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, yang pertama itu adalah fitur unlock screen di HP. Nah, ini unlock screen ini bisa maksudnya face recognition, di mana sebelumnya kita memberikan input menyeting dengan memasukkan gambar wajah kita dengan beberapa kali. Nah, kemudian itu akan diingat oleh sistemnya. Nah, jadi nanti kita misalnya akan unlock atau membuka screen pada HP itu tinggal arahkan saja muka kita ke layar HP, kemudian sistem yang akan membaca wajah kita. Jika wajah kita terdeteksi dengan baik oleh sistemnya, maka screen atau layarnya kita akan terbuka. Contoh AI selanjutnya itu adalah Google Assistant. Nah, kita dapat memberikan perintah, misalnya eh, buka aplikasi WhatsApp, maka Google akan merespon dan membuka aplikasi WhatsApp pada handphone kita. Selanjutnya ada mobilitas lain yang menggunakan sistem
itu sistem uh, dia dapat berjalan otomatis tanpa supir. Nah, itu sistemnya itu sebelumnya sudah diprogram di mana agar dapat mendeteksi keadaan sekitar mobil tersebut dan juga supaya dapat memilih jalur yang baik untuk dilalui oleh mobil tersebut. Dan juga misalnya pada e-commerce terdapat juga Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Kemudian untuk dalam bidang game terdapat misalnya itulah Free Fire, Mobile Legends dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.